Kecelakaan maut di Balikpapan, Kalimantan Timur, Kaltim, di mana truk tronton menyerunduk sejumlah pengendara di turunan Simpang Rapak, Jalan Soekarno-Hatta berakhir tragis. 4 orang korban tewas dan 30 orang luka berat hingga ringan akibat peristiwa naas ini. Berikut 9 fakta tragis kecelakaan yang terjadi di kawasan Balikpapan itu. Kecelakaan Balikpapan turut terekam kamera pengawas atau CCTV yang menunjukkan detik-detik bagaimana kecelakaan mengerikan itu terjadi. Dalam video yang beredar Jumat 21 Januari, terlihat sejumlah pengendara roda 2 hingga roda 4 memenuhi lajur kanan dan kiri di lampu merah turunan Simpang Rapak, Jalan Soekarno-Hatta sekitar pukul 6.15 WITA. Saat para pengendara masih antri di lampu merah tersebut, seketika itu datang truk tronton melaju tidak normal dari arah belakang. Truk yang melaju tanpa kendali itu langsung menabrak sejumlah pengendara mobil dan motor yang ada di belakangnya hingga kendaraan-kendaraan naas tersebut berserakan di Simpang Muara Rapak. Dalam laporan awal kecelakaan Balikpapan disebutkan terdapat 5 orang tewas, 4 luka berat, 1 kritis, hingga sejumlah orang lainnya luka ringan. Para korban dilarikan ke 3 rumah sakit berbeda, yakni Rumah Sakit Kanujoso Jatiwibowo, Rumah Sakit Beriman, dan Rumah Sakit Ibnu Sina. Namun, pihak polisi meralat data korban kecelakaan itu kembali dengan memastikan bahwa ada 4 orang korban tewas dan 21 orang lainnya mengalami luka berat hingga ringan. Kritis 1 orang, luka berat 4 orang, luka ringan 17 orang, ujar Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo kepada wartawan Jumat 21 Januari. Kemudian sekitar pukul 3 WITA, polisi kembali memberi data terbaru korban luka menjadi 30 orang yang dirawat di 6 rumah sakit yang berbeda. Rincian terbaru sampai tadi pukul 3 WITA, meninggal dunia itu ada 4 orang, yang luka berat ada 4 orang, yang luka ringan ada 26 orang, total korban luka 30 orang. Kata Kabid Humas Polda Kaltim Kombes Yusuf Sutejo, Jumat 21 Januari. Kecelakaan Balikpapan total melibatkan 21 kendaraan termasuk truk tronton yang menjadi pemicu kecelakaan. 20 kendaraan yang ditabrak itu terdiri dari 6 mobil dan 14 motor. 6 unit mobil dan 14 motor mengalami kerusakan, kata Kabid Humas Polda Kaltim Yusuf Sutejo saat dihubungi. Polisi mengungkap dugaan penyebab kecelakaan karena truk tronton mengalami remblong. Identifikasi awal itu diperoleh kepolisian usai olah TKP awal di lokasi. Truk tronton itu mengalami remblong sehingga menabrak menyerunduk kendaraan di depannya yang berhenti di lampu merah, kata Kombes Yusuf Sutejo. Sopir truk kecelakaan Balikpapan Muhammad Ali 47 tahun langsung diamankan tak lama setelah kecelakaan terjadi. Dia dibawa ke Polresta Balikpapan untuk dimintai keterangan awal. Pengemudi tronton sudah kami amankan ke Polresta Balikpapan, kata Kombes Yusuf Sutejo Jumat 21 Januari. Setelah penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut, Muhammad Ali ditetapkan menjadi tersangka. Sudah tersangka, saat ini kita amankan dan diperiksa di Polresta Balikpapan, ujar Yusuf. Berdasarkan penuturan Ali, tersangka kepada polisi, ia mengaku sebelumnya sudah mengecek kondisi truknya pada Kamis 20 Januari 2022 malam sebelum kejadian. Polisi juga menemukan bahwa kir truk milik tersangka tersebut juga masih aktif. Selain itu, polisi menyebutkan tersangka Ali juga mengakui berangkat dari pul terlambat, yaitu pada pukul 5 pagi.
Ketika itu Ali berharap sudah bisa sampai di Kampung Baru sebelum pukul 6 WITA karena jaraknya yang hanya lebih kurang 15 km dari pulnya di kilometer 13 Karancoang. Menurut dia sepanjang jalan tidak ada masalah, hanya kemudian di turunan Rapak itu remnya blong, ujar polisi tersebut. Pada kesempatan terpisah, pemilik truk Edi Purnowo menyebutkan mestinya truknya yang dikemudikan Ali konvoi atau jalan beriringan dengan truk lainnya dari pul kilometer 13 itu. Tapi dua temannya sudah sampai di Kampung Baru. Tapi ternyata dia kecelakaan, kata Purnowo yang juga diperiksa sebagai saksi di Polresta Balikpapan. Kendati demikian, pihak dari tim Traffic Accident Analysis Korlantas Polri masih berusaha memastikan penyebab pasti kecelakaan yang menewaskan 4 orang tersebut. Selain itu, berdasarkan hasil penyidikan polisi terhadap tersangka, diketahui saat kejadian Ali menggunakan SIM palsu. Dari hasil penelusuran pihak kepolisian, SIM milik tersangka Ali merupakan SIM golongan A yang dikhususkan mengemudi kendaraan roda 4. Namun oleh tersangka diduga SIM A miliknya dipalsukan menjadi SIM dengan golongan B2 umum dengan cara ditempel. Hal ini diungkapkan oleh Kabid Humas Polda Kaltim, Yusuf Sutejo. Dia menyebut administrasi pengemudi tersangka berupa SIM diduga palsu. Kita temukan bahwasannya administrasi pengemudi dalam hal ini SIM itu palsu, terang Yusuf saat ditemui di Mako Polda Kaltim pada Senin 24 Januari siang. Kita cross-check kembali di data kita di Satpas Polresta Balikpapan. Benar ternyata SIM-nya A dibuat tahun 2017 paparnya. Polisi menetapkan sopir truk kontainer maut yang menyerunduk kendaraan di traffic light Simpang Muara Rapak, Jalan Soekarno-Hatta, Balikpapan Utara, Kalimantan Timur sebagai tersangka. Berdasarkan hasil olah TKP, diketahui kecelakaan terjadi akibat truk kontainer pengangkut kapur penjernih air mengalami remblong, ujar polisi Jumat 21 Januari 2022. Polisi juga telah melakukan pemeriksaan tes urin dan kejiwaan sopir yang bersangkutan. Menurut Direktur Lalu Lintas Polda Kalimantan Timur, Dirlantas Polda Kaltim Kombes Pol Sony Irwanto, pihaknya menjerat Ali dengan pasal 310 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Ancaman hukumannya 6 tahun penjara, kata Kombes Sony di Balikpapan pada Senin 24 Januari 2022. Lebih lanjut, Sony mengatakan Muhammad Ali yang mengemudikan truk tronton itu dipastikan juga melakukan pelanggaran peraturan wali kota atas jam operasional truk dengan kapasitas angkut 21 ton ke atas. Berdasarkan peraturan tersebut, truk tronton dan trailer dengan kapasitas angkut di atas 21 ton dilarang beroperasi antara pukul 6 hingga 10 di jalan-jalan kota minyak. Selain itu, akibat melakukan pemalsuan SIM, pihak kepolisian menambahkan pasal tambahan terhadap tersangka, di mana penyidik kemudian turut menjerat tersangka dengan pasal 263 KUHP tentang pemalsuan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Polisi juga mengungkap sopir truk pemicu kecelakaan Balikpapan bukannya tanpa usaha menggagalkan petaka ini. Sopir berupaya mengurangi kecepatan meski akhirnya gagal. Jadi sopir sudah berusaha untuk mengurangi kecepatan dengan cara dia menggunakan engine brake dan menurunkan persneling dari gigi tinggi ke gigi rendah. Tapi karena kondisi jalan konturnya menurun dan dia bawa beban muatan yang kurang lebih 20 ton sehingga kendaraan tidak dapat dicegah kembali, kata Kombes Yusuf. Yusuf kemudian menjelaskan bahwa ada kondisi di mana seseorang tak bisa berpikir cerdas dalam mengambil keputusan. Salah satunya adalah kondisi yang dialami sopir truk kecelakaan Balikpapan. Kondisi terdesak seperti itu mungkin manusia tak dapat berpikir dengan cerdas, karena kejadian itu kan waktunya hitungan detik, kata Yusuf.
Muhammad Ali adalah warga Jalan Tanjung Pura RT 22 Kelurahan Telaga Sari, Kecamatan Balikpapan, Kota Balikpapan. Diketahui bahwa sopir truk yang menjadi tersangka kecelakaan di Balikpapan itu saat ini berusia 48 tahun. Ia memiliki istri dan 3 orang anak. Baru-baru ini beredar pengakuan dari warganet terkait sosok dari sopir truk tersebut. Pengakuan warganet itu diunggah oleh akun TikTok Panggil Aja Arifin. Diketahui bahwa selain menjadi sopir truk, Muhammad Ali juga menjabat sebagai ketua RT di lingkungannya. Dia dikenal sebagai seseorang yang baik dan ramah, juga murah senyum kepada siapa saja yang dijumpainya. Banyak juga yang menyebutkan bahwa Ali merupakan seorang ustaz yang juga berprofesi mengajar ngaji di lingkungan sekitar tempat tinggalnya.